Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rehan Soedi Maulana dari kelas TI. Di sini saya akan menjelaskan tentang router dan pertukaran informasi routing. Pengenalan konsep router dan bagaimana perangkat ini bertukar informasi routing dalam jaringan komputer. Apa itu router? Router adalah perangkat dalam jaringan komputer yang berfungsi untuk pengerahan lalu lintas data antara berbagai perangkat atau jaringan. Baik, di sini ada definisi router. Perangkat penghubung antar jaringan untuk mengirim data paket. Terus ada fungsi utama mengelola jalur atau rute data menuju tujuan. Terus ada lokasi penggunaan digunakan di SP perusahaan dan jaringan rumah. Di sini ada routing proses pertukaran informasi. Mempelajari topologi jaringan, router mengumpulkan info tentang jaringan yang terhubung. Topologi jaringan adalah cara atau pola perangkat jaringan seperti komputer, switch, router diatur dan dihubungkan satu sama lain baik secara fisik maupun logis. Terus menukar informasi routing. Router berbagi data rute dengan router lain. Baik, menukar informasi routing adalah proses di mana perangkat jaringan, biasanya router, saling bertukar data tentang rute terbaik untuk mencapai suatu jaringan tujuan. Ini sangat penting agar paket data bisa dikirim dengan efisien dari sumber ke tujuan, terutama dalam jaringan yang besar dan kompleks seperti internet. Terus, memilih jalur terbaik, routing table diperbarui untuk pilih jalur optimal. Routing table adalah tabel yang dimiliki setiap router yang berisi daftar rute ke berbagai jaringan tujuan beserta metrik yang menunjukkan sebagai baik jalur tersebut. Di sini ada protokol routing populer. Routing informasi protokol berbasis mudah tapi lambat konvergensi. Terus ada Open Shortest Fast, protokol konvergensi cepat dan scalable. Yang terakhir ada Border Gateway Protocol digunakan untuk antar AS sangat komplit dan tahan kesalahan. Baik, di sini ada routing table dan informasi route. Isi routing table daftar rute tujuan dan jalur keluarnya. Routing table adalah tabel data yang dimiliki oleh router yang berisi daftar informasi tentang rute-rute ke berbagai jaringan tujuan, termasuk jalur keluar, next hop yang harus dilalui agar paket sampai ke tujuan. Terus di sini ada prioritas pilihan rute. Prioritas pilihan rute adalah proses di mana router memilih jalur terbaik untuk mengirimkan paket ke tujuan berdasarkan metrik tertentu. Metrik ini adalah angka yang menunjukkan biaya atau kualitas jalur dan setiap protokol routing punya cara berbeda dalam menentukannya. Jalur dengan metrik terendah biasanya dianggap paling optimal. Terus yang ketiga ada pembaruan dinamis. Pembaruan dinamis adalah proses di mana router secara otomatis memperbarui routing tabelnya ketika terjadi perubahan dalam jaringan seperti link putus, jaringan baru ditambahkan, atau rute menjadi tidak tersedia. Terus di sini ada metode pertukaran informasi routing. Yang pertama ada distance vector. Apa itu distance vector? Distance vector adalah salah satu jenis algoritma routing yang digunakan oleh beberapa protokol seperti REP, Routing Information Protocol. Pada metode ini, setiap router secara berkala mengirim seluruh isi routing table-nya ke router tetangganya tanpa mengetahui keseluruhan topologi jaringan. Terus yang kedua ada link state.
Apa itu link state? Link state adalah jenis protokol routing dinamis yang bekerja lebih canggih dan efisien dibandingkan dengan distant vector. Dalam pendekatan link state, router tidak mengirimi seluruh tabel root melalui hanya informasi tentang status link hubungan antar router yang langsung terhubung dengannya. Dan yang terakhir ada Pax Vector. Apa itu Pax Vector? Pax Vector adalah jenis algoritma routing yang digunakan oleh BGP (Border Gateway Protocol) berbeda dari distant vector atau link stack. Pax Vector menyimpan jalur lengkap yang dilalui untuk mencapai sebuah tujuan, bukan hanya metrik atau status link. Terus di sini ada keuntungan pertukaran routing. Yang pertama ada konektivitas optimal, rute tercepat dan paling handal terpilih. Yang kedua, adaptasi otomatis. Router menyesuaikan rute jika ada perubahan jaringan. Dan yang ketiga, ada toleransi kesalahan. Aktifkan jalur alternatif saat rute utama gagal. Dan yang keempat, ada efisiensi jaringan, mengurangi delay dan kemacetan data. Terus di sini ada kesimpulan, yaitu ada tiga. Yang pertama, memahami fungsi router. Router sebagai pengatur lalu lintas jaringan. Dan yang kedua, ada protokol routing. Beragam metode untuk bertukar info rute. Dan yang ketiga, ada manfaat pertukaran routing, memastikan koneksi jaringan efisien dan handal. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.